Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Wazaiful muzakki, tugas-tugas orang yang menunaikan zakat. Al-awwalu yang pertama, al-ula yang pertama, tugas orang yang berzakat itu at-ta'jilu, menyegerakan, an waqtil wujub, daripada waktu wajib. Artinya begitu sudah sampai waktunya, nah maka disegerakan zakat itu. Izharan lirragbati bil imtithal bi isalis sururi ila qulubil fuqara. Pertama alasannya kenapa disuruh menyegerakan mengeluarkan zakat bila sudah tiba waktunya. Pertama alasannya menampakkan bagi kegemaran pada menjunjung perintah agama, dengan menyampaikan kegembiraan kepada hati orang-orang fakir. Nah, satu itu alasannya kenapa kita disuruh bersegera mengeluarkan zakat. Wa mubadaratan li'awaikiz zamani an tu'awwiqa 'anil khairat, dan bersegera bagi halangan-halangan masa, bahwa menghalangi itu halangan daripada kebaikan-kebaikan. Kalau hari ini sudah sampai tiba waktu zakat, nah ditunda mengeluarkannya, siapa tahu datang musibah, awaikuz zaman. Nah, bisa duit yang dikeluarkan itu hilang, atau barang yang dikeluarkan zakat itu rusak. Nah jadi disuruh bersegera supaya terhindar daripada halangan-halangan kebaikan itu. Wa ilman, dan mengetahui bi anna fit ta'khir, bahwa pada melambatkan bayar zakat itu afatin, banyak bahayanya. Ma'a ma yata'arradul 'abdu lahu minal isyani law akhara an waqtil wujub, serta sesuatu yang datang seorang hamba baginya daripada maksiat jikalau dia melambatkan daripada waktu wajibnya itu. Jadi di samping berdosa dan lagi banyak bahaya-bahaya yang lain bagi orang yang melambatkan zakat itu. Jadi misalnya kita berdagang, tanggal 1 Syawal misalnya mulainya, nah maka begitu sampai 1 Syawal itu sudah dikeluarkan zakatnya. Jangan sampai tanggal 2, tanggal 3. Itu maksiat kepada Allah dan lagi afatin, banyak bahayanya. Wa mahma zaharat da'iyatul khair minal batin payam bagi ayyagtanim, manakala timbul ajakan kebaikan dari hati, maka sayugianya dia ambil. Jadi begitu hari di mana wajib zakat itu sudah ada ajakan hati untuk mengeluarkan, nah itu hendaknya diambil, jangan ditunda lagi. Fa inna dzalika lammatul malak, karena itu adalah merupakan bisikan dari malaikat. Nah, sampai waktunya berzakat, dalam hati ada geritik, ada ajakan, nah keluarkan zakat hari ini sampai waktunya, itu adalah geritik yang datang dari malaikat, itu kebaikan.
Wa ma asra'a taqallubal mu'min, alangkah segeranya berubahnya orang beriman itu. Karena kalau geritik malaikat ini kadang kita hiraukan, ya malaikatnya hari ini sampai zakat nih dalam hati nih keluarkan. Nah bila itu kata dihiraukan bisa berubah kena hati kita. Nah dikhawatirkan itu wa ma asra'a taqallubal mu'min, alangkah cepatnya berubah hati orang yang beriman itu. Wasyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'muru bil fahsya'i wal munkar, dan syaitan menjanjikan kalian fakir dan menyuruh dengan kejahatan dan kemungkaran. Karena sudah geritik malaikat ini sudah hilang, masuk geritik syaitan. Nah syaitan apa geritiknya? Kada usah digalwarakan zakat itu karena membuat habis harta, mengurangi harta dan sebagainya. Hendak berzakat juga cari yang menguntungkan, zakatnya kayak apa. Wasyaitan ya'idukumul faqra, syaitan menjanjikan kefakiran. Wa ya'muru bil fahsya wal munkar, dan menyuruh dengan kejahatan dan kemungkaran. Walahu lammatun aqiba lammatil malak, dan bagi syaitan itu ada geritik hati sesudah geritik malaikat. Begitu geritik malaikat yang menyuruh kita berbuat baik kada kita pakai, kada kita hiraukan, maka timbullah sesudah itu geritik syaitan. Dan ini berlaku semua perkara, bukan hanya urusan zakat. Sembahyang misalnya, timbul dalam hati ada bisikan, ada geritik, jaka sembahyang. Nah itu dari malaikat, jaka sembahyang. Bila itu kita kada hiraukan, kena datang selanjutnya geritik syaitan yang membisiki kita untuk melakukan segala macam kejahatan-kejahatan. Bal yagtani mil pursata pihi, maka hendaklah dia ambil kesempatan pihi bidalik pada yang demikian. Jadi zakat, sedekah, dalam hati bergeritik, nah, bersedekah. Bila gitu kada dihiraukan, kena datang bisikan syaitan, kada usah bersedekah. Nah, jadi kada jadi. Akibat geritik yang pertama itu kada diambil. Nah jadi tugas pertama orang yang berzakat itu adalah menyegerakan zakat apabila sudah sampai waktu wajibnya. Al-wazifatu tsaniyatu, tugas yang kedua bagi orang yang berzakat, al-israru, menyembunyikan. Fa inna dzalik, bahwa yang demikian itu ab'adu, lebih jauh anir riya was sum'ah, daripada riya dan sum'ah. Para ulama berbeda pendapat mengenai menyembunyikan. Ada pendapat yang mengatakan kalau itu zakat wajib. Nah, itu yang lebih baik adalah diumumkan untuk menghindari sangka buruk. Kita dilihat orang berisi harta sampai setahun, kada lihat berbagi-bagi ada. Ya orang kada berjakatnya itu. Nah, padahal berjakat cuma bersembunyi. Nah maka itu oleh ulama dikatakan kalau zakat itu nah disuruh terang-terangan. Sama kayak sembahyang fardu itu disuruh berjamaah. Tapi kalau sunat disuruh di rumah. Sembahyang sunat itu lebih afdal di rumah. Nah demikian pula menurut pendapat ulama ini bahwa kalau sedekah itu sedekah sunnah, nah itu disuruh lebih afdalnya bersembunyi. Tapi kalau itu zakat wajib itu lebih afdalnya terbuka, terang-terangan. Qala ta'ala, firman Allah ta'ala, wa in tukhbuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairun lakum. Jika engkau sembunyikan itu sedekah, engkau berikan kepada orang fakir, itu lebih baik bagi kalian. Wa qad balagha fi fadlil ikhfa jama'atun hatta jitahadu an la ya'rifal qabidul mu'tiya
Sungguh bersangatan pada keutamaan akan menyembunyikan sedekah oleh sekelompok ulama, sehingga mereka bersungguh-sungguh bahwa tidak mengetahui orang yang menerima siapa yang memberinya. Bahkan ba'duhum adalah sebahagian mereka yusilu ila yadil fakir, menyampaikan kepada tangan orang fakir, ala yadi gairih, atas tangan orang lain, melalui orang lain, bihaitsu la ya'riful mu'tiya, sekira-kira tidak kenal itu orang yang menerima akan yang memberi. Wa kana yastaqsimul mutawassita, dan dia minta sembunyikan kepada perantara sya'nahu, akan keadaannya, wa yusihi, dan berpesan kepada perantara, bi an la yapsiyahu, dan bahwa tidak membukanya. Ini julungakan serahakan lawan si fulan, cuma jangan dipadahkan pada aku nang bari ini kamu jangan tahu seiku. Nah, kullu dzalik, seluruhnya itu tawassulan, menyampaikan ila ridha'i Rabb, kepada keridhaan Tuhan, wa ihtirazan minar riya was sum'ah, dan terhindar daripada riya dan sum'ah. Wa mahma kanatish syuhratu maqsudatan lahu, bila mana adalah kemasyhuran, kemasyhuran, popularitas nang dicari, maka habita amaluhu, gugurlah amalnya. Ini baik nang fardu atau yang sunat. Jadi sedekah fardu pun, zakat nih, kalau kita khawatir riya, khawatir sum'ah, itu jelas lebih baik sembunyi. Kalaunya kita khawatir. Tapi kalau kita kada khawatir zakat ini riya, lebih baik terang-terangan. Nah, kalaunya sedekah sunat, kalaunya walaupun kada khawatir riya, tetap lebih baik sembunyi. Nah, jadi ada perbedaan antara zakat dengan sedekah. Jadi kalau zakat, lihati dulu, kalaunya kita khawatir riya, ya sembunyi-sembunyi ngeluarkan zakat. Kalaunya kita kada khawatir riya, lebih baik terang-terangan untuk zakat wajib. Kalau sedekah sunat khawatir riya, jelas lebih baik sembunyi. Nah, kada khawatir riya, tetap lebih baik sembunyi juga. Itu kalau sedekah yang sunat. As-salisatu, yang ketiga, ayyuzhira, bahwa dia menampakkan, haitsu ya'lamu anna bi izharihi targhiban linnas bil iqtida wa yahrisa sirrahu min da'iyatir riya, bahwa menampakkan orang yang berzakat atau yang bersedekah, sekira-kira dia tahu bahwa pada menampakkannya dia itu menggemarkan manusia untuk mengikutinya. Nah, ini lain lagi pulang. Kalau macam ini caranya, lebih baik terang-terangan, asal aman dari riya. Aku terang-terangan bersedekah ini bukan untuk mencari kemasyhuran, tapi tujuanku berterang-terangan bersedekah atau berzakat supaya orang lain gemar, supaya orang mencontoh perilaku yang baik ini. Nah, itu kalau jadi soal. Dan dia jaga hatinya min da'iyatir riya, daripada ajakan riya. Faqad qala ta'ala, firman Allah, in tubdus sadaqati fani'immahi, jikalau kamu nampakkan sedekah itu, maka itu sebaik-baik sedekah. Nah, kita bersedekah terang-terangan, diumumkan bulan bin bulan bersedekah sekian, tapi tujuan kita bukan riya, bukan minta cari pujian, bukan mencari kemasyhuran, tapi tujuan supaya orang lain tergerak hatinya untuk bersedekah. Kita misal rapat berunding nama ulama masjid, bawa wakaf berapa, supaya orang lain kita gerak tuh, aku 10 juta, bukan bagak, bukan, cuma supaya nang rana ini, nang diam ini terbuka hatinya untuk mencontoh, untuk meniru. Nah, itu perkara yang sangat baik, yang sangat dipuji di dalam agama kita. Kita memulai perbuatan baik. Wa dzalik haitsu yaqtadil hala,
Dan yang demikian itu sekira-kira menuntut oleh ya haitsu yaqtadil halu, sekira-kira menuntut oleh keadaan al-ibda akan menampakkannya baik sedekah atau zakat. Imma lil iqtida, ada kalanya untuk ikutan. Nah, kita nampakkan sedekah ini supaya orang lain mengikut. Nah, itu bagus, dipuji, asal selamat daripada riya dan sum'ah. Wa imma li anna sa'ila innama sa'ala ala mala'in minan nas. Ada kalanya kita nampakkan sedekah itu karena orang yang minta, dia minta di tengah-tengah manusia, di tengah orang banyak, minta pang zakatnya lah. Nah, pala yang bagi ayatul kata saduk, maka tidaklah patut dia meninggalkan bersedekah khifatan minar riya, karena takut daripada riya fil izhar, pada menampakkan itu. Nah, jangan takut riya. Orang yang memulai di tengah orang banyak, di tengah kawan-kawan, ada datang minta pang zakatnya aku. Nah, kita beri zakat atau beri sedekah, itu inya yang memulai untuk menampakkan, bukan kita. Nah, jadi jangan khawatir kita misal orang minta sedekah hendak beri kalau pina riya. Nah, jangan kayak itu. Beri, jaga hati daripada riya. Bali yang bagi ayata saddaqa wa yahfadha sirrah anir riya, bahkan semestinya dia bersedekah dan dia jaga hatinya daripada riya biqadril imkan, dengan kadar kemampuannya. Wa hadza li anna fil izhar mahzuran salisan siwal manni war riya wa huwa hatku sitril fakiri. Menampakkan sedekah ini, kalau kita kada bisa menjaga keadaan, banyak risikonya. Nah, menampakkan sedekah, menampakkan zakat, kalau kita kada menjaga hati kita, menjaga keadaannya, itu banyak bahayanya. Karena pada menampakkan itu ada kekhawatiran yang tiga selain man dan riya, wahwa yaitu merubik kehormatan orang fakir. Kadang-kadang orang fakir itu ada yang menjaga kefakirannya. Nya kada minta. Nah, di tengah orang banyak, nah kita beri, nah jam sekian dapat, nah tersinggung inya. Nah, itu bahaya juga. Bahaya kalau menampakkan sedekah ini. Fa innahu rubbama yata'azza, karena si fakir itu kadang-kadang dia merasa sakit bi ayyura, dengan bahwa dilihat fi suratil muhtaj, pada rupa orang yang berhajat. Nah, jadi dijaga juga kehormatan orang fakir ini. Lain hal orang yang minta di tengah orang banyak, itu inya sendiri sudah merubik kehormatannya. Nah, itu kita beri kada apa-apa, asalkan kita selamat daripada riya. Nah, kalau ini orang yang menjaga kehormatannya, jangan sampai kita berinya ini tersinggung. Nah, ini jadi kada nyaman. Nah, walaupun itu kita kada riya, tapi merusak juga dengan sedekah itu. Nah, karena menyinggung perasaan orang. Paman azhara su'ala, siapa yang menampakkan minta. Nah, menampakkan minta. Bahwa alladhi hataka sitra nafsih, itu dia sendiri yang merubik tutupan dirinya. Orang yang minta-minta tuh inya seorang yang merusak kehormatan dirinya. Itu kita beri kada apa-apa, walaupun di tengah orang banyak. Nah, kada jadi soal. Fala yuhzaru hadzal ma'na bi izhari, maka tidak ada kekhawatiran ini makna pada menampakkannya dia akan sedekah tadi. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala berfirman, wa amfiku mimma razaqnahum sirran wa alaniyah,
nafkahkanlah, sumbangkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka itu, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menafkahkan dari sebagian yang kami berikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, sembunyi dan terang-terangan. Jadi kalau kita bersedekah itu lebih baiknya Allah memuji kalau kedua-duanya kita ambil. Sedekah sembunyi ada, kita jalankan. Nah, sedekah sembunyi ada, kita jalankan. Nah, hanya Allah tahu. Tapi ada juga sedekah yang terang-terangan. Tujuan kita untuk jadi panutan, agar diikuti orang, agar orang gemar. Nah, itu dipuji oleh Allah. Kedua-duanya ada kelebihan-kelebihannya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Nadaba ilal alaniyah aidan, Allah mendorong kepada terang-terangan pula, lima fihi, karena sesuatu padanya, min faidati targhib, daripada faidah menggemarkan orang lain. Nah, jadi kalau kita bersedekah terang-terangan, ada orang lain yang tergerak hatinya karena kita yang memulai. Nah, orang bersedekah kita dapat juga pahalanya. Kita dapat juga 10 nang mengiringi kita, 10 kita dapat pahalanya. 100 mengiringi kita karena kita memulai, 100 kita dapat pahalanya. Nah, itu keuntungan sedekah nang terang-terangan yang kada didapat pada sedekah sembunyi-sembunyi. Sedekah sembunyi kada nang tahunya orang, kada nang bakal gemarnya, kada bakal mencontohnya. Nah, tetapi sedekah sembunyi ini lebih aman bagi orang yang hatinya masih suka mencari kemasyhuran, riya dan sebagainya tadi. Falyakunil abdu, maka hendaklah seorang hamba itu daqiqat ta'ammul, berpikir halus-halus. Berpikir halus-halus fi wazni hadhil faidah, pada menimbang ini faidah, bil mahdzuril ladzi fihi, dengan kekhawatiran yang ada padanya. Jadi sebelum bersedekah itu ditimbang, disuruh timbang. Kalau aku bersedekah nih terang-terangan, banyak pang untungnya. Karena bila aku mulai, rajin yang lain umpat juga. Nah, itu keuntungannya. Tapi ada juga risikonya nih kalau terang-terangan nih, kayaknya hati bisa tak angkat. Kayaknya hati bisa ria, bisa sombong dan sebagainya. Nah, ditimbang mana buruk baiknya. Kalau aku sedekah sembunyi, memang selamat daripada ria. Tapi orang kadang nang bersedekahnya kena, aku bersedekah sembunyi, orang kadang nang mencontohnya, kadang nang menirunya. Nah, jadi falyakunil abdu daqiqat ta'ammul, hendaklah seorang hamba itu berpikir halus, berpikir matang, fi wazni hadhil faidah, pada menimbang ini faidah, bil mahdzuril ladzi fih, dengan risiko yang ada padanya. Wa man arafal fadha'i fawaida, barang siapa yang mengenal akan faidah. Kalau aku terang-terangan, faidahnya ini. Kalau aku sembunyi-sembunyi, faidahnya ini. Wal gawaila, kenal akan tipu dayanya. Terang-terangan faidahnya ini, tapi tipu dayanya ada. Walam yanzur bi'aini syahwat, dan dia tidak memandang dengan pandangan syahwat, ittadhahalahul aula wal aliyaku bikulli hal, maka jelaslah baginya yang lebih baik, yang lebih patut dengan tiap-tiap keadaan. Artinya kalau ini bujur-bujur hendak baik, seseorang yang bersedekah ini bujur-bujur hendak ikhlas karena Allah, nah ditimbang. Setelah menimbang itu, nampaklah baginya mana yang terbaik di antara sedekah tersembunyi atau sedekah terang-terangan, antara zakat yang disembunyikan atau zakat yang dikisahkan, yang dibuka. Nah, bagi orang yang memandang dengan mata hati yang jernih, bukan dengan pandangan syahwat, niscaya nampak baginya mana yang terbaik, mana yang paling patut dengan tiap-tiap keadaan itu.
Nah, di situ ar-rabi'atu, yang keempat, tugas orang yang berzakat atau bersedekah itu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه